Halo semuanya, kembali lagi di channel Big Boss. Kali ini gue bakal ceritain film yang berjudul Hacksaw Ridge. Berlatar belakang pada masa Perang Dunia Kedua dan diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara medis Amerika bernama Desmond Doss yang menolak membawa senjata dalam pertempuran. Karena hal itu pun dia sering dibully dan diasingkan oleh tentara lainnya. Bahkan Desmond sempat dihakimi agar dia bisa keluar dari dunia kemiliteran. Tapi berkat kegigihannya, Desmond pun mampu menjadi seorang tentara medis tanpa memegang senjata satupun, bahkan tanpa membunuh siapapun. Dan dia juga mampu menyelamatkan rekan-rekannya di medan pertempuran. Nah, bagaimana nih perjalanan Desmond Doss untuk menjadi seorang prajurit militer dan aksinya menolong rekan-rekan timnya di pertempuran? Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa Desmond di masa kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua sering bermain dan berpetualang kemana aja di hutan dekat rumah mereka. Ayahnya Desmond adalah seorang tentara pensiun yang dulu pernah ikut berperang pada Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama itu, ayahnya Desmond berhasil selamat dan pulang ke rumahnya. Namun naas, seluruh temannya tewas dan hanya tinggal nama aja. Nah, dari situ ayahnya Desmond menjadi orang yang sangat depresi karena belum bisa melupakan bagaimana kejamnya pada saat Perang Dunia Pertama, di mana semua teman masa kecil ayahnya Desmond mati di medan pertempuran. Nah, akhirnya ayahnya Desmond menjadi seorang pemabuk berat dan berubah menjadi ayah yang sangat pemarah. Berbeda dengan ayahnya yang dulu, di mana dia adalah seorang ayah yang lembut dan penyayang. Singkat cerita, Desmond kecil yang sedang berkelahi dengan kakaknya tiba-tiba aja mengambil batu balok yang sangat besar dan melemparkannya ke wajah kakaknya sendiri. Sontak, hal itu membuat kakaknya kritis dan hampir meninggal dunia karena hantaman batu tersebut. Nah, saat itu Desmond pun syok karena nyaris membunuh kakaknya sendiri yang sangat dia sayangi. Desmond pun lalu melihat sebuah lukisan di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia yang salah satunya adalah dosa membunuh. Di situ Desmond seperti mendapat teguran spiritual yang sangat menggetarkan hatinya, dan untungnya kakaknya itu berhasil selamat. Singkat cerita, Desmond kini sudah tumbuh dewasa dan sekarang Desmond menjadi orang yang sangat taat agama serta sekarang bekerja dan membantu di sebuah gereja. Dia sekarang kemana-mana sangat memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya tersebut, terutama larangan membunuh yang sampai saat ini selalu dia ingat jelas. Nah, saat si Desmond ini lagi bantu bersih-bersih gereja, tiba-tiba aja ada sebuah insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond pun langsung lari keluar dan melihat keadaan orang tersebut. Dan ternyata keadaannya itu parah banget. Semua darahnya itu muncrat banyak banget. Desmond pun langsung berinisiatif membuka sabuk di celananya dan mengikat lalu menghentikan aliran darah orang tersebut agar darahnya itu nggak keluar lebih banyak lagi. Nah, sesampainya di rumah sakit, orang itu akhirnya ditangani oleh seorang dokter. Dan dokter itu mengatakan kepada Desmond bahwa kamu mungkin sudah menyelamatkan nyawa orang ini. Mendengar itu, Desmond pun terdiam, seakan itulah kalimat yang berarti buat dia. Di saat dulu dia hampir membunuh kakaknya sendiri, sekarang dia justru menyelamatkan nyawa seseorang. Desmond pun berjalan berkeliling di rumah sakit itu. Lalu dia bertemu dengan suster yang sangat cantik bernama Dorothy yang membuat dia terpesona. Semenjak itu Desmond pun langsung jatuh cinta dan sering banget mondar-mandir di rumah sakit itu hampir setiap hari cuman buat ketemu dan ngajak PDKT sama si Dorothy. Akhirnya Desmond pun berhasil untuk mendapatkan hati si Dorothy. Lalu kemudian Desmond pun memberanikan diri mengajak Dorothy untuk pergi berkencan. Seiring berjalannya waktu, Desmond pun tertarik untuk menjadi tenaga medis. Dan Desmond pun sering banget bertanya kepada Dorothy tentang ilmu medis. Bahkan si Dorothy juga sering meminjamkan buku medisnya untuk Desmond pelajari. Singkat cerita, kakaknya Desmond yang bernama Hal meminta izin kepada keluarganya untuk mengabdi pada Perang Dunia Kedua. Sontak mendengar itu, seluruh keluarganya pun syok, terutama ayahnya yang dulu melihat teman-temannya tewas di medan perang dan tak ingin anaknya itu bernasib sama dengan dia. Singkat cerita, Desmond pun berkeinginan untuk mengabdi mengikuti jejak kakaknya. Dia merasa juga harus mengabdi kepada negaranya. Dia tidak bisa hanya diam dan santai di rumah, sementara negaranya sedang dalam peperangan. Desmond pun memberitahu keluarganya dan juga Dorothy tentang keinginannya tersebut. Tapi Desmond ini berbeda, dia lebih memilih mengabdi sebagai tentara medis, karena dia tidak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh saat di medan perang sekalipun. Akhirnya sebelum pergi, Desmond pun menyempatkan diri untuk melamar Dorothy.
Nah, saat tiba waktunya perpisahan, saat di kereta, Dorothy pun memberikan sebuah Alkitab dan diselipkan fotonya agar si Desmond itu selalu ingat agama dan ada kekasihnya yang selalu menunggu di rumah. Desmond lalu berangkat bersama rombongan dan sampai di Camp Fort Jackson, tempat di mana dia berlatih menjadi tentara medis. Desmond pun berkenalan dengan banyak orang di asramanya tersebut. Singkat cerita, awalnya semua tampak baik-baik aja. Mulai dari hubungannya dengan rekan-rekan setimnya, hubungannya dengan sersan atau komandan di timnya, dan hal-hal lainnya. Dikarenakan nanti di medan perang lokasinya berada di tebing tinggi, maka latihan awalnya itu membuat simpul tali tambang yang nantinya digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing. Di situ hampir semuanya berhasil membuat simpul yang sempurna, tapi di situ hanya Desmond yang membuat simpul seperti tali BH, dan ia pun ditertawakan oleh sersan dan juga rekan setimnya. Lalu di latihan ketangkasan juga semuanya pun lancar dan Desmond berhasil menjadi yang tercepat dan juara 1 di timnya. Namun saat tiba di latihan menembak dan di saat semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, di sana tersisa satu senjata dan ternyata itu adalah senjata si Desmond. Dan Desmond pun berkata bahwa dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarang untuk membunuh dan mengambil nyawa seseorang. Saat itu semuanya pun heran kepada Desmond, termasuk juga sersannya. Desmond pun berkali-kali meminta maaf karena sudah melanggar perintah dari sersannya. Desmond akhirnya dibawa menemui Kapten Glover atas masalah yang dia alami. Desmond pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kesalahpahaman dan dia tidak seharusnya ditempatkan di kompi bersenjata karena dia merupakan tentara medis dan tak ingin memegang senjata atau membunuh. Dia hanya ingin membantu negaranya dengan menjadi tim medis. Tetapi Kapten Glover menjelaskan bahwa dalam peperangan dia harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang. Glover lalu bertanya syarat apa yang Desmond inginkan lagi. Lalu Desmond menjawab dia tidak bisa bekerja di hari Sabtu karena hari Sabtu adalah hari Sabat bagi umat Kristen Advent. Mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja di hari itu. Glover pun berkata, "Oke, itu tidak masalah. Kita hanya perlu meminta musuh untuk tidak menyerang di hari Sabtu karena kamu sedang beribadah." Akhirnya Desmond pun dikenakan pasal 8 tentang gangguan kejiwaan atas perilakunya tersebut. Itu berarti Desmond akan dikeluarkan dari militer dan tidak dapat melanjutkan pelatihannya lagi. Singkat cerita, Desmond dibawa ke lapangan oleh Sersan Howell. Sersan mengumumkan kepada mereka bahwa Desmond merupakan seorang penantang perang dan gak suka kekerasan, serta tidak mau memegang senjata. Sersan juga mengatakan kepada prajurit yang lain untuk tidak mengandalkan Desmond di saat berperang. Akhirnya Desmond pun ditertawakan dan dibuli oleh rekan kompinya. Pada malam harinya saat di dalam asrama, Desmond pun dibuli oleh Smithy. Dia menyuruh Desmond untuk memukulnya, namun Desmond menolaknya. Walaupun Smithy terus mengejeknya dan mengambil foto Dorothy, Desmond tetap diam dan tetap pada pendiriannya. Kemudian Desmond pun berbicara kepada seorang kolonel. Desmond pada akhirnya tidak bisa dikenakan pasal 8 karena dia merupakan penentang perang yang sah dan diizinkan untuk tidak memegang senjata dan dapat ditugaskan menjadi tentara medis dengan syarat menyelesaikan seluruh pelatihannya. Hal itu pun disampaikan kolonel kepada Kapten Glover, tapi Glover tidak dapat menerimanya karena dia menganggap Desmond tidak berguna. Akhirnya Kapten Glover dan juga Sersan Howell berusaha untuk membuat Desmond berhenti dengan membuat hidup Desmond di camp menjadi sulit. Mereka menghukum Desmond dengan membersihkan toilet yang bau dan Sersan Howell juga mencari kesalahan si Desmond. Pada akhirnya seluruh kompi kena imbasnya untuk bekerja di hari libur. Karena itulah di malam hari Desmond dihajar sampai babak belur oleh rekan-rekan kompinya. Keesokan harinya Sersan Howell datang untuk menjemput Desmond. Dia melihat kasur Desmond yang penuh bekas darah serta tubuh dan wajahnya penuh dengan luka. Sersan mengatakan bahwa hal ini tidak baik untuk siapapun. Lalu Desmond menjawab kalau ini juga bukan alasannya untuk mendaftar sebagai prajurit militer. Sersan pun berkata bahwa ini menyangkut nyawa teman-temannya dan juga nyawa si Desmond. Maka dia ingin Desmond berhenti saja dan memujuk Desmond untuk mengantarnya keluar. Serta berkata bahwa tak perlu malu karena tidak bisa melayani negara. Tapi Desmond menolak dan menjawab bahwa ia masih ada tugas jaga tambahan dan juga tugas di dapur. Melihat hal itu, Sersan pun hanya bisa diam aja. Dicemooh, dibully, ditindas, sampai dihajar babak belur, semuanya tidak mampu untuk membuat Desmond berhenti menjadi prajurit militer. Singkat cerita, semua prajurit yang ada di sana sudah menyelesaikan semua pelatihannya, dan sampailah hari di mana mereka akan mengambil cuti. Di hari itu, Desmond juga seharusnya mendapatkan cuti karena akan menikahi Dorothy di sore harinya.
Karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar, yaitu latihan menembak, Desmond tidak diizinkan untuk mengambil cuti. Lalu dia disuruh untuk memegang senjata agar surat cutinya bisa ditandatangani. Tapi Desmond tetap pada prinsipnya dan menolak untuk memegang senjata. Sanksinya, dia akan diseret ke mahkamah militer dan harus menghabiskan masa perang di dalam penjara militer. Di sisi lain, Dorothy dan keluarganya sedang menunggu Desmond datang ke gereja. Tapi Desmond tidak dapat hadir karena dia sedang berada di dalam tahanan, menunggu sampai hari di mana dia akan disidang. Di dalam tahanan, Kapten Glover pun datang untuk menemui Desmond. Dia berusaha memujuk Desmond untuk mengakui kesalahannya agar Desmond dapat dipulangkan. Glover tahu bahwa Desmond ini sulit untuk diyakinkan, maka dia pun membawa Dorothy untuk menemui Desmond. Dorothy yang kasihan melihat Desmond yang berakhir di dalam tahanan pun kesal. Dia berkata, "Kenapa kamu tidak mengangkat senjatanya saja tanpa menggunakannya? Jangan kamu samakan keinginan Tuhan dengan keinginan pribadimu," kata Dorothy. Desmond pun yang hidup dengan keyakinannya mendengar perkataan Dorothy yang seperti itu membuat Desmond tidak yakin apakah Dorothy dapat hidup bersama dengannya. Namun akhirnya Dorothy berkata apapun yang terjadi dia tetap akan mencintai si Desmond. Sepulangnya dari bertemu Desmond, lalu Dorothy menelpon ayah dan ibunya Desmond. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Ayah Desmond yang mendengar tentang anaknya itu akhirnya melakukan sesuatu dan menemui mantan kaptennya pada Perang Dunia Pertama. Di hari persidangan, Desmond mengajukan permohonan tidak bersalah dan ingin melanjutkan ke mahkamah militer. Desmond didakwa telah melecehkan militer, menghina dan melanggar perintah dari atasan. Saat ditanya oleh hakim apa yang membuatnya sangat bersikeras untuk tetap di militer padahal dia tidak dapat memegang senjata, lalu dengan tatapan yang serius Desmond menjawab dan menceritakan, "Aku sangat marah saat Pearl Harbor diserang. Aku sama bersemangatnya dengan pemuda-pemuda lain untuk mendaftar di militer dan mengabdi kepada negara. Aku tidak bisa membiarkan orang lain pergi berperang dan mati sementara aku hanya diam di rumah. Aku punya semangat untuk melayani sebagai petugas medis di tengah medan perang bersama yang lain dengan bahaya yang sama. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Dalam dunia yang sedang hancur berantakan, bagiku tidak ada salahnya jika aku ingin sedikit memperbaikinya." Kalimat yang diucapkan Desmond ini membuat situasi persidangan pun diam. Tapi meskipun begitu, dakwaan terhadap Desmond tidak dapat dibantah. Sesaat sebelum palu diketuk, ayah Desmond datang dan memasuki ruang persidangan dengan membawa surat di tangannya. Tetapi ia malah disuruh keluar oleh hakim karena dia hanya seorang veteran dan bukan lagi anggota militer. Veteran perang seperti ayah Desmond memang sudah tidak ada artinya lagi. Ayah Desmond tetap bersikeras dan memberitahu bahwa ada hukum yang berlaku di militer. Dia menambahkan bahwa Desmond juga dilindungi oleh hukum itu, dan itu tertuang oleh konstitusi yang mereka lindungi. Pada akhirnya, hakim pun melihat surat yang dibawa oleh ayah Desmond lalu membacanya. Isi dari surat itu adalah hak Desmond untuk menentang perang dan untuk tidak membawa senjata dilindungi oleh statuta dan mereka tidak dapat memaksa Desmond untuk meninggalkannya, dan surat itu pun ditandatangani oleh komandan perang. Akhirnya tuntutan terhadap Desmond pun dicabut dan dia boleh bebas masuk ke medan perang sebagai tim medis tanpa perlu membawa senjata apapun. Dengan bantuan ayahnya, Desmond pun menang dan berhasil mempertahankan apa yang dia yakini selama ini. Singkat cerita, semua pelatihan pun selesai, dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya, yaitu melawan tentara Jepang. Karena dulu waktu Perang Dunia Kedua, persenjataan belum terlalu canggih, jadi faktor yang paling menentukan di dalam perang itu yaitu mental para tentaranya. Dan kita semua tahu gimana ganasnya semua tentara Jepang. Mereka rela bunuh diri sambil membawa granat untuk meledakin para tentara lawan. Mendengar hal itu, mental dari tentara tim Desmond pun menjadi down karena takut dari keganasan tentara Jepang nanti. Banyak mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan itu semakin membuat jatuh mental mereka yang melihatnya. Dan akhirnya sampailah mereka di lokasi medan perangnya yang bernama Pochinki. Haexiao Ridge. Mereka pun mulai mendaki dan naik ke atas. Hujan darah mulai mengucur saat mereka sedang memanjat tebing itu. Sesampainya di atas, pemandangan dengan asap tebal serta potongan-potongan tubuh, tulang-tulang belalang, organ-organ yang berhamburan, dan juga darah di mana-mana membuat mental prajurit menjadi down. Perang pun dimulai ketika seorang prajurit itu nggak sengaja menyentuh tubuh prajurit lain yang mungkin dikiranya itu udah mati, yang tiba-tiba saja terbangun dan berteriak. Akhirnya tentara Jepang pun mengetahui lokasi tentara Amerika
dan peluru tidak dapat dihindari dan menembus kepala prajurit Amerika. Akhirnya perang pun tidak dapat dihindarkan. Baku tembak terjadi di mana-mana. Banyak peluru dan ledakan yang berhamburan. Belum lama perang mulai, udah banyak korban berjatuhan. Teriakan meminta pertolongan medis pun terdengar dari berbagai arah. Desmond pun mulai beraksi. Dia menyelamatkan salah satu prajurit yang terluka. Dia bahkan menyelamatkan Smithy yang hampir menjadi mangsa tentara Jepang hanya dengan tangan kosong. Dan terlihat Desmond itu bukan seorang pengecut seperti yang mereka pikirkan, hanya karena Desmond itu nggak mau memegang senjata. Lalu Desmond berkali-kali menyelamatkan nyawa teman-temannya yang terluka. Desmond pun menyelamatkan prajurit yang kakinya putus karena sebuah ledakan. Dia bertemu dengan rekan medis lainnya yang menyuruh untuk meninggalkan prajurit yang terluka itu, karena itu tidak mungkin selamat. Tapi Desmond tidak melakukan itu karena dia punya prinsip untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya. Dan itu adalah alasannya untuk pergi berperang. Setelah mengurus prajurit lain, Desmond pun kembali untuk ke garis depan menyelamatkan prajurit yang lain. Target utama dari tentara Amerika yaitu bunker tentara Jepang. Mereka harus meledakkan dan menaklukkannya untuk melemahkan benteng pertahanan dari tentara Jepang. Dan dengan perjuangan yang cukup keras dari para prajurit Amerika, mereka pun akhirnya berhasil meledakkan bunker tentara Jepang. Singkat cerita, malam pun tiba dan semuanya pun mundur terlebih dahulu. Karena kondisinya yang cukup gelap, itu tidak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi saat semua memilih beristirahat dan berlindung, Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan untuk menolong para tentara yang lain yang masih terluka, yang masih bisa diselamatkan. Lalu saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Saat di suasana malam itu, Desmond yang sedang berlindung bersama Smithy kemudian bercerita tentang alasan yang sebenarnya kenapa dia tidak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama. Namun tidak memegang senjata itu bukan perintah agama, melainkan kemauan pribadinya Desmond aja. Dulu sewaktu di rumah, ayah Desmond itu selalu mabuk dan melakukan kekerasan kepada ibunya. Desmond yang gak terima pun membela ibunya dengan melawan ayahnya dan menodongkan pistol itu tepat di muka ayahnya sendiri. Desmond nyaris saja untuk menarik pelatuk itu, tapi itu tidak dilakukan Desmond. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia sudah melakukannya. Karena itulah dia berjanji untuk tidak memegang senjata lagi. Jadi itulah alasan Desmond tidak mau memegang senjata. Akhirnya pagi pun tiba. Tentara Jepang pun datang dari bawah tanah dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang. Sementara tentara Amerika yang kalah jumlah pun meminta pertolongan kepada Angkatan Laut. Perang pun pecah dan banyak korban yang berjatuhan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan karena kalah jumlah, tentara Amerika harus terpaksa mundur kembali ke tebing Hexhaw. Bahkan Sersan Hall pun tertembak di bagian kakinya. Begitu pula Smithy yang juga tertembak di bagian dadanya. Melihat itu, Desmond pun langsung berusaha untuk menolong Smithy. Tapi nyawa Smithy itu tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya serangan Angkatan Laut Amerika pun diluncurkan dan itu membuat tentara Jepang menjadi kelabakan. Hal itu memberi waktu untuk tentara Amerika turun dari tebing itu. Namun Desmond yang masih di atas tiba-tiba ragu untuk turun dari tebing itu. Dia pun menangis dan bertanya kepada Tuhan apa yang diinginkannya dari dirinya. Dia itu nggak ngerti dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Di saat seperti itu tiba-tiba aja ada suara orang yang meminta pertolongan. Hal itu pun membuat Desmond untuk kembali ke garis depan untuk menolong rekan-rekannya seorang diri. Sementara itu, di bawah tebing, Kapten Glover bertanya berapa prajurit yang selamat dari perang itu. Dan ternyata hanya 32 orang yang berhasil turun dari tebing itu. Hal itu membuat Kapten Glover memutuskan untuk bertemu kolonel untuk meminta mereka membatalkan serangan meriam ke Hexhaw Ridge dan juga meminta prajurit tambahan untuk kembali lagi ke sana. Namun kolonel menjawab sudah tidak ada prajurit karena sudah 3 batalion habis dibantai pada hari itu dan butuh waktu untuk mendatangkan prajurit lagi. Sementara itu, kondisi di atas, Desmond pun masih mencari prajurit yang masih hidup dan menyelamatkan mereka dengan membawa mereka kembali ke tebing lalu menurunkannya dengan tali tambang seorang diri. Berkali-kali Desmond kembali untuk menyelamatkan prajurit yang masih bisa diselamatkan. Bahkan Desmond sempat hampir tertangkap dan ketahuan oleh tentara Jepang. Namun untungnya Desmond berhasil selamat. Tapi naas, ujung-ujungnya Desmond ketahuan dan dikejar oleh tentara Jepang. Desmond pun berlari dan masuk ke dalam lubang bawah tanah Jepang.
dan sempat bertemu tentara Jepang di sana yang terluka. Desmond pun mengobati tentara Jepang yang terluka tersebut, dan lagi-lagi Desmond pun berhasil selamat. Sementara itu, Desmond pun tetap melanjutkan tugasnya menyelamatkan rekannya hingga langit gelap. Dia mengendap-endap mencari temannya yang masih bisa diselamatkan dan membawa mereka kembali ke tebing lalu menurunkannya. Bahkan ketika badannya udah gak kuat lagi, Desmond selalu berusaha untuk kembali ke garis depan. Setiap kali dia berhasil menolong satu orang, Desmond selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan menolong satu orang lagi. Lalu Desmond kembali ke garis depan dan menolong satu orang lagi. Berkali-kali Desmond berdoa kepada Tuhan untuk menolong satu orang lagi, hingga sampai tangannya itu terluka karena menurunkan rekannya yang bisa selamat. Karena aksi Desmond itu, banyak prajurit yang terluka terus berdatangan ke camp medis dari tebing Haekseo. Saat pagi tiba, tentara Jepang pun mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, si Desmond yang dari semalam udah bolak-balik menolong rekan-rekannya, lalu dia bertemu dengan Sersan Howell dan juga rekannya yang ternyata masih selamat dan bertahan dari serangan semalam. Desmond pun lalu menolong rekannya terlebih dahulu. Berita tentang datangnya prajurit yang terluka pun terdengar oleh Kapten Glover. Melihat itu, Glover pun bingung dan bertanya siapa yang telah melakukan semuanya ini. Lalu mereka menjawab bahwa Desmond lah yang menolong mereka sendirian sepanjang malam. Lalu di atas tebing, Desmond pun kembali untuk menolong Sersan Howell. Tetapi mereka ketahuan oleh tentara Jepang dan baku tembak pun terjadi. Tentara Jepang pun mengejar mereka berdua, tetapi dengan sigap Desmond pun berlari dengan cepat menuju tebing Haekseo. Desmond pun berhasil menurunkan Sersan Howell dan juga membawa jasadnya si Smithy bersama dengan dirinya. Tentara Jepang yang masih terus mengejar pun berusaha menembaki mereka dari atas. Tapi Sersan Howell yang tahu akan hal itu dengan sigap memberi perintah kepada prajuritnya untuk membalas tembakan dari bawah tebing. Akhirnya Desmond pun berhasil turun dari tebing Haekseo. Semua prajurit yang ada di bawah pun tidak menyangka sama apa yang udah dilakukan sama Desmond sendirian di atas sana. Mereka semua kagum dan menganggap Desmond itu sebagai pahlawan atas keberaniannya. Sesampainya di camp, Kapten Glover pun bertemu dengan Desmond dan mengatakan kepada Desmond bahwa selama ini dia tuh udah salah. Dia selama ini menganggap Desmond sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang. Tapi Desmond berhasil menunjukkan bahwa dia adalah seorang pahlawan dan mengharapkan supaya Desmond itu bisa memaafkannya suatu hari nanti. Glover pun menyampaikan kalau mereka itu harus kembali lagi ke Haekseo, dan Glover meminta kepada Desmond untuk ikut kembali ke sana karena apa yang sudah dilakukan Desmond itu adalah sebuah mukjizat dan mereka tak ingin naik kalau Desmond itu nggak ada di sana. Keesokan harinya, tentara Amerika pun kembali menuju tebing Haekseo. Kolonel pun marah karena para prajurit belum juga naik ke atas tebing. Tapi Kapten Glover berkata bahwa mereka sedang menunggu Desmond untuk selesai mendoakan mereka. Setelah itu, para prajurit Amerika pun segera naik ke atas dan berhasil memukul mundur para tentara Jepang. Akhirnya tentara Jepang pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mereka tuh mengibarkan bendera putih. Tapi ternyata tentara Jepang tuh masih aja berusaha untuk membunuh tentara Amerika dengan melemparkan granat. Melihat itu, Desmond dengan sigap menangkis dan menendang granat tersebut. Sayangnya, Desmond tetap terkena ledakan dari granat tersebut. Desmond pun segera dibawa dengan tandu dari atas tebing dengan Alkitab yang selalu dia bawa kemana-mana. Perang pun terus berlanjut hingga akhirnya tentara Jepang pun berhasil ditaklukkan. Dan pemimpin mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Setelah perjuangan panjang para prajurit Amerika, Haekseo pun berhasil direbut dan film pun selesai. Tokoh Desmond Doss itu sendiri bukanlah sebuah figur fiksi, tetapi benar-benar merupakan prajurit Amerika pada Perang Dunia Kedua. Desmond tuh juga merupakan satu-satunya yang menerima medali atas jasanya di Perang Dunia Kedua. Dalam film tersebut, Desmond itu berkali-kali dianggap gila oleh semua orang karena nggak mau memegang senjata dalam perang. Namun pertanyaan yang layak itu sebenarnya siapa sih yang lebih gila? Orang yang nggak mau ngerenggut nyawa orang lain atau orang yang ingin membunuh sesamanya? Sebagai sebuah narasi, Haekseo Ridge mengandung banyak banget nilai-nilai filosofis yang mempertanyakan dasar dari moralitas peperangan itu sendiri. Selain itu, film ini juga meyakini bahwa keyakinan yang dimiliki oleh orang lain juga nggak seharusnya dijadikan sebagai bahan lelucon. Oke, sekian dari gua. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.